Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, Imam Malik dalam muwatta'nya, lebih tepatnya dalam kitab Al-Janaiz, menyampaikan sebuah kisah bahwa pada suatu hari Muhammad bin Ka'ab mendatangi Al-Qasim ibnu Muhammad yang baru saja ditinggal wafat oleh istrinya. Di hadapan Al-Qasim, Muhammad ibnu Ka'ab menceritakan bahwa dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang ulama ahli hukum dan juga ahli ibadah. Ulama ini ditinggal wafat oleh istrinya. Rupanya sang ulama mengalami rasa duka yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai ia selalu menutup pintu rumahnya. Berhari-hari ia tidak mau menemui siapa saja. Bahkan tugasnya mendidik masyarakat, menerima tamu-tamu yang bertanya banyak hal, ia tidak mau lakukan. Ini karena saking dukanya ia ditinggal wafat oleh istrinya. Pada suatu hari ada seorang wanita yang mendatangi rumah sang ulama. Di depan pintu rumah sang ulama yang selalu tertutup itu, ia mengetuk pintu. Tapi sang ulama tidak mau membukakan pintunya. Sang wanita ini terus-menerus menunggu. Bahkan beberapa orang dekat dari sang ulama ini menyampaikan itu ada seorang tamu wanita yang ia ingin berkonsultasi, menanyakan sesuatu, yang meminta fatwamu terhadap masalahnya. Sang ulama tidak mau membukakan pintu. Wanita ini terus saja menunggu, bahkan sampai begitu lama. Dikasih tahu lagi sang ulama, iya, wanita itu masih menunggumu, ia membutuhkan fatwamu. Kalau begitu silahkan ia masuk. Lalu pintunya dibuka. Sang wanita itu bertanya kepada sang ulama, wahai tuan, saya membutuhkan jawaban dari masalah seperti ini. Sesungguhnya saya itu meminjam perhiasan kepada tetangga saya. Saya dipinjami perhiasan oleh tetangga saya itu, dan saya pakai untuk beberapa waktu yang lama. Pada suatu saat tetangga saya itu mengutus seseorang untuk mendatangi rumah saya. Ia meminta terhadap perhiasan yang dipinjamkan kepada saya itu. Bagaimana sikap saya? Apakah saya mengembalikan atau bagaimana? Sang ulama hatinya makdek begitu. Ini seorang wanita datang ke rumahnya bertanya dengan sebuah pertanyaan yang sudah
bisa ditebak jawabnya. Arahnya kemana sudah bisa ditebak. Lalu sang ulama menjawab, kembalikan barang pinjaman itu. Ia lebih berhak terhadap barang itu. Terima kasih wahai Tuan atas jawabannya. Sesungguhnya saya bertanya ini karena Tuan begitu berduka karena telah ditinggal mati oleh istri Tuan. Sesungguhnya istri adalah perhiasan. Sesungguhnya istri adalah dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali miliknya, Tuhan sudah tahu apa jawabannya. Sahabat dimanapun berada, kisah ini dapat kita ambil pelajaran pentingnya adalah sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini milik Allah semata. Termasuk istri kita, termasuk anak kita, termasuk keluarga kita. Apabila diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ikhlas. Berduka memang boleh, berkepanjangan dalam duka itu yang tidak boleh. Kita mempunyai harta, kita mempunyai jabatan, kita mempunyai rumah, kita mempunyai tanah. Sesungguhnya hakikatnya semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila suatu saat hilang atau diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hendaknya kita ikhlas dan sabar. Dan ini menjadikan hati kita, hidup kita bahagia. Meskipun orang yang meninggalkan kita itu orang yang sangat kita cintai, berduka, bersedih itu manusiawi. Tapi lebih dari itu hendaknya kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Karena memang semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, insya Allah kita akan bisa mengarungi hidup ini dengan baik, dengan bahagia bersama keluarga kita. Baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.